Hai semuanya, selamat sore. Hai, selamat sore. Kembali lagi bersama suara dua suara ini ya, Iya, karena bener minggu banget. kemarin kita tidak menemani ya. Iya, Banyak banget itu loh yang DM kak, kok nggak ada yang emang iya, hari ini nggak ada siaran emang sih. iya. Oh iya, Kak mana nih DTS kok nggak ada siaran sih kayak gitu. kayaknya ada, tapi Kayak nggak dicat langsung ke kita gitu loh. oh iya iya bener. Ya kan? Hmm. Apa? Tiga, Apa? dua lah. Lam- Aku udah bilang mau bilang satu orang kayaknya. Yang Jahat, dengerin kita selalu jahat itu banget. itu siapa ya? Siapa ya yang dengerin kita selalu ya? Ada lah pastilah users yang Iya dengerin ya betul. kan? Kenapa kamu mau kasih hadiah ya? Saya kasih bintang kesetiaan tuh loh. Tahu nggak sih kalau di sekolah minggu Aduh, sekolah minggunya terasa sekali ya. Ya, bintang kesetiaan nggak ampun. tuh? Oke, Yeay, kembali lagi bersama kita di DTS Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Bareng aku Farel. Pasti. Yeay, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Eh, nggak terasa masuk bulan Agustus kan? Sih. Patah ya, patah ya. Iya, Pak. Itu ya patah ya, tiba-tiba. Gak betul sama sekali, tapi gak apa-apa ya. Namanya kalau kemudian itu kan bebas ya, jadi kita bebas untuk mematahkan Iya, betul. bajinganmu itu. Tapi nggak kerasa sih, beneran nggak kerasa karena tiba-tiba Gimana? itu udah di bulan ke-8 di tahun 2025. Iya betul, Ya betul kan? Kayak banget. rasanya kayak cepet banget loh. Iya iya Tapi betul. apa ya? Walaupun terasa cepat tapi selalu seru. Wes. Wis. Kenapa seru? Memang nggak? Memang ada ini ada gebrakan-gebrakan baru. Ada lah. Udah pasti. Ada. Ada aja. Iya, ada aja Iya, pokoknya. gitu. Yang Ada penting aja ada. ya betul, ada aja. Tapi yang penting kita terus itu ya berjalan sama Tuhan, lebih baik Ya. lagi. Dengar-dengar Asik. katanya Hastin tuh ini panitia 17-an Lu bikin-bikin sendiri, sumpah. di kampungnya ya. Iyalah, masa di kampungmu? Emang gak aneh banget gue. Jadi panitia di kampungmu. Enggak Gimana, dong. gimana persiapannya gimana? Aduh, rahasia lah. Asik. Ya. Biasa apa sih yang dibahas atau di apa ya kayak kayak di highlight waktu 17-an tuh, waktu Agustusan. Anyways gue jadi panitia di gereja ya, nggak di kampung. Iya, Gue iya. cuma bikin. Katanya teman-teman tidak mengerti, dikira aku berada di kampung. Ya, kalau di ya pasti apa sih yang biasanya ada di kemerdekaan itu kan pasti kayak perlombaan gitu ya. Perlombaan. Lomba-lomba anak-anak nanti ada perlombaan anak-anak cute-cute gitu deh pokoknya. Gitu. Tapi udah aman ya? Terdengar dari helaan nafasnya. Aman, aman, aman kok, aman, aman. Aman, Aman. oke. Oke. Biasanya biasanya kemerdekaan atau 17-an itu ya itu tadi ya berhubungan dengan kemerdekaan, ya kan kemerdekaan atau Iya, kebebasan. Nah, kebebasan. sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Yes. ya mengenai topik tentang kemerdekaan karena ini kayak spesial banget HUT RI. Ya, Nah, RI. Lihat background kita RI. udah merah banget kan. Iya. Merah terus. Itu nggak ganti-ganti nggak? Oh iya, oh Kalau kemerdekaan. iya mau kemerdekaan, mau Paskah, kalau Paskah kan biasanya ungu ya. Nah, Iya, ini ini tetap merah. merah. Tidak berubah Bapak. Iya. Gak denger ya, apa gak lihat ya. Makanya jangan lupa untuk nonton live stream di Facebook Facebook. Good News FM Yes, sekarang. betul banget. Nah, sore hari ini topiknya adalah true freedom ya. Living in the liberty of Christ. Christ. Apa tuh artinya? Harusnya kan itu tugasku. Ya, oke, ulangin Kak. Iya, iya. Hari ini kita akan ngobrol tentang true freedom, living in the liberty of Christ. Weh. Artinya, Yang artinya adalah kebebasan yang sejati. Kita itu hidup di kemerdekaannya Tuhan atau liberty itu apa ya? Tadi tuh aku searching kan, liberty itu apa ya? Liberty itu patung. iya nggak salah juga. Ya, Thank you. iya betul. Tapi secara harfiah tuh kebebasan atau kemerdekaan gitu. Jadi kita ambil kebebasannya kali ya. Ya oke, ya betul, Gitu. betul, Jadi betul, kita betul. hidup dalam kebebasan yang sesuai dengan Kristus. Ya, Woi. Dan seperti luar biasanya kita ya, nggak cuman berdua ya, kita nggak betul. cuman yapping-yapping nggak jelas. Woi. Jelas. Nama yapping ini dari mana sih? Iya sih sebenarnya tuh ya. Gen Alpha nggak sih? Iya, Gen aku Alpha ya? banget tak Gen Alpha. Gen Alpha yang apa? Sorry. Aku Gen Alpha. Gen Bet. A Aduh, garing, garing, garing. Tidak lucu. Gen Gen Alpha. Setahu aku dari Roblox tuh. Iya tah? Nggak tahu ya. Emang iya Kamu main Roblox nggak? dulu. Oh dulu. Oh iya. Sama sama siapa?
Oh Kok sama teman-teman, ya seru ya sampai sekarang ya berarti ya. ya enggak sih sibuk Enggak ya, sekarang udah asik. sibuk kerja wis. Keren. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan sambut Sumber kita yang sumber kita. bisa Yes, Pastor Pastor Albert. Halo Pastor. Halo, Halo. Gimana nih kabarnya Pastor? luar biasa dong, puji Ya. Tuhan. Puji Akhirnya bisa Tuhan. siaran lagi. Ya betul. Iya betul nih, udah lama Sudah nggak lama. siaran sama Pastor Sama. Albert ya. Iya. Rasanya kayak udah 10 bulan. Aduh. Kemudian deh. Padahal belum ada 1 bulan. Weh, Emang iya. udah sih kalau sebulan udah. Udah gitu. Oke, sehat-sehat ya Pastor. Puji Tuhan, sehat. Pelayanan Ya. aman, Pastor? Ya, layanan, puji Tuhan. Doakan. Puji Tuhan. Mm-mm. Luar biasa nih. Nah, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang mungkin highlightnya lebih ke kebebasan ya. Hmm. Tapi bagaimana sih kebebasan di dalam Tuhan ini maksudnya apa? Kita akan dalami lebih lanjut lagi. Jadi Hmm. seperti biasanya kita akan melontarkan beberapa pertanyaan yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, yang akan dijelaskan lebih dalam lagi sama Pastor Albert gitu kan. Nanti kita kalau ada sesuatu hal yang kayaknya relate nih sama kita, nah kita juga bakal sharing-sharing. Hmm. Kita langsung saja mulai ke pertanyaan pertama ya, tanpa basa-basi lagi. GTS kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, asik. Banyak anak muda hari ini mengartikan kemerdekaan atau kebebasan sebagai hidup tanpa batas nih, Pastor. Waduh, bebas berekspresi, bebas memilih, dan bebas melakukan apa saja. Tapi Hmm. sebenarnya apa arti kebebasan sejati menurut Kristus? Kalau Tuhan Ya. memberikan kemerdekaan, lalu mengapa masih ada batasan dalam firman-Nya? Gitu. Apakah itu bukan berarti kita sebenarnya tidak benar-benar bebas? Hmm. Hmm. Dari aku jelas kebebasan yang sejati bukan berarti sebebas-bebasnya. Ya. Nah, kalau benar kebebasan sejati itu boleh hidup sebebasnya, ya itu menurutku bukan kebebasan. Hmm. Karena kebebasan yang tanpa batasan justru akan merusak kehidupan kita. Itu kenapa di dalam Kristus, walaupun kita free in Christ ya, bebas dalam Kristus, bukan berarti kita boleh hidup seenaknya, boleh bebas dan hidup menurut standar dan gaya dunia saat ini gitu ya. Nggak seperti itu. Kita punya boundaries, kita punya batasan yang memang batasan itu ada tujuannya untuk menyelamatkan kita. Contoh, kita misalnya di dunia, misalnya kita nyetir kendaraan misalnya. Oke nih, teman-teman sudah bayar pajak lah, katakanlah. Sudah bayar pajak bukan berarti kalau di jalan boleh sebebas seenaknya sendiri. Ya. Contoh, sudah ada lampu merah. Kita tahu nih aturannya nih, undang-undangnya adalah kita harus berhenti. Ya. Tetapi teman-teman ngerasa, loh aku udah bayar pajak jalan kok gitu. Aku udah bayar pajak kendaraan kok. Lah kenapa harus dilarang-larang nih? Loh bukannya lampu lalu lintas itu ada sebenarnya untuk menyelamatkan kita sebetulnya. Ya, Hmm. betul. Bukan untuk apa ya, mengekang kita, mengekang kebebasan kita. Oh tidak, itu ada untuk menyelamatkan kita. Demikian juga dalam Kristus. Wow. Kenapa kok Tuhan itu menyediakan yang namanya ada batasan? Karena kalau nggak dibatasi, teman-teman kita ini kan disebut juga ini ya, disimbolkan kan seperti domba. Domba itu dikatakan binatang yang paling bodoh secara IQ, intelijensinya paling rendah. Nah, bayangkan udah intelijensinya paling rendah, tidak bisa, domba itu juga tidak bisa apa namanya, sensitif ya terhadap bahaya. Dia itu se apa ya, serentan itu, yang namanya domba tuh serentan itu. Dia nggak ngerti. Bahkan depannya kalau ada bahaya, kalau ada serigala, ada beruang, ada singa, belum tentu ngerti. Domba itu apa ya? Intelijensinya rendah sekali. Ya, ya. Sensitivitas kepekaannya juga kurang. Itu kenapa perlu dibuatkan kandang gitu kan ya. Boleh sih Hmm. bebas, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Ya, Seandainya bebas kalau dibawa ke padang rumput pun, itu pun dalam pendampingan, itu pun dalam ya. pengawasan. Tidak, udah ya aku ya udah bebas bebas ini. Oh tidak, ya bayangkan. Berarti kan kita juga sama, ya. Kenapa sih dibatasi? Ya karena dengan batasan itu membuat kita aman, gitu. Hmm. Ya kita Wow. membuat hidup kita nggak hancur,
nggak Wah. rusak gitu. Karena standar hidup kita dengan dunia, oh ya beda Iya, iya. gitu. Hmm. Mm-mm. Namanya juga kita ini kan Tuhan kan sudah menguduskan kita ya. Hmm. Kata kudus itu artinya khusus, artinya kita tuh sudah diistimewakan, sudah Hmm. dikhususkan, sudah dispesialkan. Nah, kalau kita ngerti sesuatu barang yang istimewa, sesuatu barang yang khusus, yang spesial, ya masa sih kita sembarangan? Sama kayak kita nih beli barang nih, beli handphone mahal misalnya. Berapa misalnya yang 20 juta, 25 juta gitu ya. Sama handphone yang harganya 1 juta misalnya. Tentu Hmm. perlakuan berbeda dong, ya kan? Yang 25 juta mau jatuh dikit langsung kita paniknya minta ampun. Aduh kalau pecah gimana dan lain sebagainya. Iya. Kenapa? Karena mahal. Yang Ya. 1 juta, halah 1 juta habis ini bisa beli lagi. Gitu kan cara berpikirnya begitu. Iya. Kita itu sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Itu kenapa kita punya value. Itu kenapa standar kita berbeda dengan dunia. Maka otomatis nih, ya kita nggak bisa hidup secara dunia, nggak bisa. Itu dari Iya. aku. Wow, perumpamaan yang mudah dipahami sih. Iya, betul. Benar-benar. Aku nggak kepikiran sebenarnya. Maksudnya kayak ya bener sih kita bebas gitu kan. Tapi selalu ada aturan-aturan yang bukan untuk membatasi kita, tapi untuk ngerem. Ya. Ya bukan membatasi ya, tapi ya ngerem tuh gimana ya? Kayak bahasanya apa ya yang enak ya? Supaya kita tahu bagaimana harus bertindak, maksudnya bisa sebebas apa gitu kan. Jadi bukan bukan bermaksud untuk mengekang. Nah, itu Iya, tadi betul. bukan bermaksud untuk mengekang itu Iya, kan. betul. Itu. Ya betul, tetap ada batasannya, ada Iya, batasan, ada yang harus ditahan dan direm direm. gitu. Itu Tapi tuh sudah benar iya iya iya. jawabanmu. Tadi apa namanya? Kita beda kan cara hidupnya dengan dunia. Tapi Hmm, ya analogi yang ada di dunia aja itu udah sebenarnya udah masuk banget gitu kan. Kayak tadi udah dijelasin gitu kan. Kalau kita naik motor atau naik mobil, ya. naik kendaraan lah di jalan raya gitu kan, Hmm, pasti ada lampu lalu lintasnya gitu kan. Ya merah untuk apa berhenti gitu berhenti. kan, nggak untuk diterjang ya. Kalau diterjang atau semua orang nggak ada lampu lalu, maksudnya di dunia ini nggak ada lampu lalu lintasnya yang buat ngatur ya, hidupnya kan Kan, bisa tabrakan ya, sana sini gitu kan, maaf. nggak jelas gitu ya, bener Makanya itu kacau. dia, walaupun bebas, mungkin udah bayar pajak, udah, oh ini motorku sendiri atas nama aku, tapi kan kalau misalnya itu, kalau misalnya terlalu bebas malah terjadi celaka. Ya yang secara duniawi aja ada aturannya, ada Apalagi batasannya, apalagi kekristenan ngikut Tuhan gitu tuh, kan, that's it. gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Pada saat tertentu, ada momen merasa bahwa hidup sebagai orang Kristen itu justru membatasi kemerdekaan dibanding teman-teman yang hidup tanpa arah iman. Wah, ini kadang relate juga ya sama anak-anak ya. Tapi merasa kayak eh yang ini aja nggak gitu, yang itu aja nggak gitu, gitu kan. Kenapa sih kalau ikut Tuhan harus gini, harus gitu, gitu kan. Nah, gimana kita bisa melihatnya sebagai sebuah bentuk kasih, bukan sekedar aturan aja nih. Nah, silakan. Ya, tentunya kembali ke identitas. Lah Hmm, kamu sadar nggak bahwa kamu tuh identitasnya adalah Tuhan? Artinya memang kalau kita mau identitas nih, ya aku percaya kayak Pangeran William gitu ya, ya. eh, di kerajaan Inggris. Aku percaya dia nggak akan sembarangan hidupnya. Hmm, hmm. Dia tidak akan mungkin berkata seenaknya, berlaku seenaknya sama orang. Dia pasti hati-hati sekali bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berkata-kata dan berperilaku. Pasti Hmm, berbeda dengan anak-anak sebayanya dia, yang sama dengan Ya. dia. Pasti beda. Kenapa? Identitas yang melekatnya dia adalah dia ini putra mahkota kerajaan Inggris, ya, yang nanti akan segera menggantikan papanya, ya, Raja Charles. Hmm. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu identitasnya. Nah, terus so what? Kenapa harus dibandingkan, harus di-comparing dengan teman-teman sebayanya yang mungkin identitasnya bukan anak raja, bukan anak bangsawan. Mungkin orang tuanya aja yang memang kaya gitu ya. Hmm, Tapi hmm. dia bukan identitasnya bukan keluarga kerajaan Ya. gitu loh. Mungkin dari background apa, mereka nggak punya identitas keluarga kerajaan.
Demikian juga apalagi kita. Ini baru identitas Pangeran William sebagai eh, keluarga dari kerajaan Inggris. Harus bersikap, berperilaku seperti itu. Ada Ya, rules, ada aturannya, ada standarnya. ya, setuju. Bukankah demi aku juga percaya cara makannya Pangeran William akan berbeda dengan kita tuh udah pasti beda. Mannernya pasti lain. Ya enggak? Ya, Ini baru makan loh ya. Baru cara makan aja udah beda. Nah, betul. apalagi kita yang mengaku bahwa aku ini identitasnya adalah anak-anak Tuhan. Kalau ngaku benar-benar identitas anak Tuhan, ya berlakulah sebagaimana anggota dari keluarga kerajaan Tuhan. Ya, Ya, Hmm. betul. ya gitu aja sebetulnya. Jadi nggak usah membandingkan, kok kayaknya dia lebih enak, pokoknya dia lebih, kok gini dia nggak apa-apa. Ya memang identitasnya berbeda. Hmm. Dia belum masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya sedangkan kita sudah, gitu. Kita warga negara kerajaan surga kan. Mungkin dia belum. Nah, Hmm. tapi kita sudah. Jadi ingatlah warga negara kita bukan warga negara Indonesia aja, tapi juga sebagai warga negara surga. Yang namanya warga negara surga tunjukin bahwa kita punya value dan standar dan gaya hidup yang berbeda Ya. dari orang-orang lain. Dan tidak perlu comparing-comparing. Kok dia boleh nyontek dan aku nggak boleh nyontek? Sudah jelas gitu loh. Ngapain di comparing? Kok dia Ya. korupsi? Aku nggak boleh gitu ya. Entah korupsi waktu, entah korupsi uang. Ya Ya. karena memang identitasnya berbeda, that's it. Hmm. Dan nggak perlu di compare-compare gitu loh. Itu aja Ya. dari aku. Wow. Itu loh jawaban simple tapi sebenarnya kayak kayak sebuah reminder sih gitu Ya. loh. Balik lagi ke kesadaran kita sendiri gitu kan bahwa siapa sih kita sebenarnya Hmm. gitu kan. Identitas ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh dari di keluarga aja tuh pasti kan ada kan. Kayak biasanya orang tua ngasih, kamu jangan, Bu, jangan makan permen kebanyakan gitu kan. Makan Hmm. permen tuh kan enak kan Iya, sebenarnya. iya Ya betul, betul. namanya anak apalagi gitu Iya. kan. Nanti gigimu bolong loh. Nah, itu kan bukan buat membatasi kita, tapi kan karena orang tua sayang sama kita supaya kita tuh nggak kena apa ya, Sakit. nggak sakit, Ke, ya nggak bolong. ke- Besok kalau itu jadi kebiasaan sering makan permen gitu kan, besoknya diabetes apa gitu. Nah, itu kan. Itu ngaruh tuh langsung tuh. Nah, apa ya? Hmm. Betul, Gitu betul, loh. betul. Jadi ya itulah maksudnya balik lagi lah karena harusnya kita sadar gitu. Kita tuh sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Ya, Identitas kita tuh sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Gak betul. cuman anaknya papi mami, papa mama, ayah ibu, ayah bunda gitu kan. Bapak ibu Ya, ya udah. udah. Ya, Terus betul, satu betul. lagi nih, Apa tuh? terus satu lagi nih. Kita ini kan tinggal di bumi ini kan sifatnya sementara. Hmm, Ya. Karena sifatnya sementara, ya memang ayo marilah berlaku sebagaimana warga negara surga gitu loh. ya. Kan one day kan juga kita tinggal di sana dan itu akan Iya. kita dalam hidup dalam kekekalan. Dan Hmm, sekarang kan eh kalau Bible bilang kan umur manusia kan 70 tahun. Tapi kita tahu hari-hari ini kan banyak yang juga yang nggak sampai ke situ. Iya, iya betul. betul. Bahkan di usia muda juga sudah pulang. Nah, Iya, sekarang kalau kita masih membandingkan antara hidup kita dengan yang lain, menurutku itu suatu kerugian. Nah, iya, kenapa sih kita tidak berlatih jadi iya, warga negara surga yang baik ketika kita hidup di dunia gitu ya? Ya berlatihlah mulai dari sekarang. Kalau memang benar kita besok tinggal dalam kekalan, ya udah, ayo hiduplah iya, seperti itu betul. mulai dari sekarang. Setuju. Tambahanku itu. Wow. Itu juga sih jadi poin kedua aku juga. Stop bandingin dirimu sendiri sama orang lain. Capek, capek guys. Gitu loh. Daripada kamu memenuhi apa ya, bukan bukan memenuhi ya, tapi lebih kayak ke kok sih ini bisa gitu, kok sih itu bisa gitu kan. Kalau kita jalannya lurus, ya kan, jalan Hmm. dengan benar itu tidak akan membuatmu capek daripada kamu harus berhenti mampir lihat kanan kiri dulu gitu kan. Kalau kamu jalan terus kamu save energi yang benar-benar kayak eh bayangin kalau kayak kamu lari nih gitu Hmm. kan. Kamu lari gitu kan. Kamu bener-bener stay. Kamu udah siapin semua Stamina. stamina ya atau powernya gitu kan. Kayak ya udah bener-bener lari nih. Tapi tiba-tiba di kanan kiri ini ada pelari yang lagi minum es gitu kan. Lagi apalah misalnya. Ih, enak ya. Ini minum es aku Mas. tak mampir dulu lah gitu kan. Ternyata minum es tuh nggak baik buat
pelari, Ya, ya kan? satu Karena olahraga. buat olahraga gitu kan. Karena minum minum-minuman yang dingin tuh ternyata bikin kita malah gampang capek gitu kan, gampang terkuras staminanya. Kayaknya sih gitu ya, setahu aku tuh gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi stop lah, bandingin lah sama orang lain gitu kan. Jadi fokus saja sama apa yang kamu tuju gitu kan, sama apa yang jadi ketetapannya Tuhan gitu kan. Jangan jangan noleh kanan kiri. Ya memang sih dunia ini tuh kelihatannya doang makin enak, Ya, makin betul. oke gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Kelihatannya doang, tapi nggak benar-benar enak dan oke Iya, gitu. betul. Padahal kan kadang kalau misalnya kita lihat yang lain, waduh lihat yang lain, maksudnya kayak orang-orang lain kayak, aduh orang ini kayak seru banget hidupnya, ketawa-ketiwi kayak gitu-gitu, enak ya jadi seperti ini, enak ya kalau di sini, di situ, di situ. Tapi kan kita juga sebenarnya nggak tahu ya di Ya, belakangnya dia seperti apa, perjuangannya seperti apa, kayak gitu. Bener sih emang kalau terus-terusan melihat kanan kiri itu memang melelahkan. nah itu ya kan, Betul, betul, capek. betul. Jadi yuk kita hidup fokus sama apa yang kita lakukan, fokus sama apa yang jadi ketetapannya Tuhan, yang jadi panggilannya Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Betul. Oke. Next question. Next question ya. Yes. Nomor berapa ini ya? Nomor 3. Oh ya. Oke, Pester. Kadang kita merasa bebas saat melakukan apa yang kita suka. Tapi lama-lama justru jadi terikat baik oleh dosa, kebiasaan buruk, atau ekspektasi orang lain. Gimana caranya kita tahu apakah kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan atau sedang tertipu oleh kemerdekaan semu? Waduh. Dalam. Wow, 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 wow. Ya, aku mau kembali ke kitab Galatia pasal 5 ya. Hmm. Bahwa Yesus itu sudah memerdekakan kita dari Wow. kuk yang namanya kuk perhambaan. Ya, wow. Apa perhambaan itu artinya teman-teman yang terikat dengan belenggu, ikatan masa lalu, trauma-trauma, atau mungkin dosa-dosa yang orang lain nggak tahu gitu ya, mungkin hanya kamu sendiri yang tahu. Aku sih kembali ke firman Tuhan, bahwa firman ngomong bahwa Yesus sudah membebaskan kamu loh. Hmm. Contoh lagi misalnya ada orang yang terbelenggu dengan kepahitan, tidak bisa mengampuni. Padahal Tuhan sudah mengampuni kamu, Tuhan sudah membebaskan kamu. Tapi seringkali gini, kuncinya itu sebetulnya, kita itu terpenjara karena diri kita sendiri sebetulnya. Ya, Kitalah yang membuat diri kita sendiri terpenjara. betul. Dan yang paling unik adalah kuncinya bukan di Tuhan. Kuncinya ada di kita sendiri. Ya, setuju. Mau keluar enggak dari penjara itu? Karena kuncinya sudah di tangan kita. Seringkali kita memilih untuk nyaman di situ. Kita memilih untuk menikmati dosa-dosa itu. Seringkali kita mengentertain perasaan-perasaan kita yang tersakiti, yang dikecewakan, yang marah, yang benci, sehingga kita nggak bisa keluar atau nggak mau keluar dari Hmm. penjara itu. Kita Ya, tuh nggak perlu masuk penjara dulu baru ngerasain, oh gini toh rasanya di penjara secara fisik. Enggak yang serba terbatas dan lain sebagainya. Enggak sih. Bapak banyak orang sih yang hidupnya saat ini mungkin terpenjara dengan apa yang mungkin ikatannya, belenggunya. Sekali lagi, karena Yesus itu sudah bebaskan. ya. Tapi Mm-mm. kembali, kita lah yang memutuskan. Hmm. Kita mau apa? Kita mau di situ terus, atau kita mau segera untuk move Ya, on, atau move ya. up. Nah, bagaimana kita ngerti ini kebebasan yang semua atau tidak? Ya sebetulnya kita sendiri juga tahu ya, kita ini sudah bebas atau belum. Sebenarnya kita tahu sih. Aku udah merdeka belum ya? Contoh, orang-orang yang dikecewakan. Orang-orang yang pahit hati misalnya ya. Aku sudah mengampuni. Lah, indikator mengampuni itu apa? Contoh nih, teman-teman aku punya bekas luka. Hmm. Nah, masalahnya gini, luka ini sudah sembuh atau belum, cara ngeceknya gimana? Kalau kena sentuhan. Iya, Benar. iya. Kalau disentuh, dia sakit nggak? Hmm. Kalau nggak sakit, walaupun itu bekas, dikatakan sudah sembuh. Masih ada gatal-gatalnya nggak? Kan biasanya kalau luka kan Ya, ngomong semua ya. ada Ya, gatal-gatal. Masih ada gatalnya nggak? Nggak ada. Ya berarti sudah sembuh.
Nah, Hmm. sama juga dengan kita yang sudah kita katakan bahwa aku sudah mengampuni loh. Iya. Ya, ya indikatornya apa? Ketika kita mengingat yang bersangkutan, yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, coba dicek hati kita. Kita ini masih marah nggak? Mas, kita pasti ingat orangnya. Tapi kalau lukanya itu disentuh, masih sakit nggak? Iya. Kalau tidak sakit, berarti sudah sembuh. Hmm. Iya. Nah, makanya tadi kalau Asin tanya, ini apakah kebebasan semua atau tidak? Sungguhnya kita sendiri itu sudah tahu. Kita ini udah Oh. bebas atau belum. Iya. Sebetulnya clear kok ini. Ya, sudah bebas atau belum, siapa yang tahu? Ya kita yang tahu Ya. sebetulnya. Hmm. Sudah bebas atau belum? Oh, kamu punya ikatan dosa misalnya. Iya. Lah yang ngerti sudah bebas atau belum, kan kembali ke kita sebetulnya. Betul. Kita yang sadar. Iya. Nah, aku percaya sih kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menerangi hati kita, dia akan menerangi hidup kita, sehingga kita boleh ngerti sisi-sisi gelap yang selama ini mungkin tidak pernah di spotlight, dia bisa spotlight. Ini Hmm. loh, belum sembuh, nak. Ini loh, nak, belum pulih. Kadang kan dia mengizinkan ya itu terjadi, tiba-tiba ada masalah. Dan di situ Roh Kudus mulai bicara, lihat, ada luka yang belum sembuh kan? Lihat, ini loh, belum pulih kan? Nah, di situ kita punya kesempatan untuk ngerilis, oh ya Tuhan, terima kasih sudah di reminder, terima Hmm. kasih sudah diingatkan, itu kenapa ternyata aku belum menyelesaikan, dan sekarang saatnya aku menyelesaikan semuanya. Wah, Gitu. dalam banget. Jadi keinget ini film Sore. Aduh, Eh, belum nonton ya? belum Oh, nonton. belum nonton ya. Say anything. Ya, intinya poinnya adalah kalau dari film Sore ya, kita tuh nggak bisa ngerubah eh, orang lain, yang ya kita ngerubahnya diri kita sendiri gitu dengan Hmm. kesadaran kita sendiri. Nah, gimana tadi tentang kemerdekaan, maksudnya hubungannya sama kemerdekaan Hah? ini tuh apa sih? Ya yang tahu kita ada di kemerdekaan yang benar-benar dari Tuhan yang sejati, sama yang semu tuh ya kita Iya. sendiri gitu kan. Tadi yang kayak udah dibilang kan, udah disampaikan bahwa kalau kamu punya luka gitu kan, kejadiannya itu tidak akan terlupakan mungkin ya, Ya. gitu kan. Karena ya itu tadi ada bekas lukanya Hmm. gitu kan. Hmm. Tapi Hmm. siapa yang menyebabkan, apa yang bikin luka, terus lukanya seperti apa, kalau udah sembuh disentuh-sentuh itu nggak apa-apa Hmm. gitu kan. Ya itu menandakan kamu benar-benar sudah pulih Pulih. gitu kan. Tapi Ya. terkadang benar yang dibilang sama Pastor Albert tadi gitu kan. Ada hal-hal yang ternyata drive kita tuh kayak apa ya, membuat kita melakukan sesuatu karena punya luka ini gitu kan. Ya itu juga salah satu dari Sore juga sih. Terus Tidak menonton. terus ya udah gitu kan, akhirnya eh apa ya, maksudnya itu yang bikin kita tuh akhirnya nggak bisa maju ke depan gitu loh, akhirnya stuck di situ doang gitu kan. Oke, oke. Ya udah gitu, intinya kamu tuh yang tahu dirimu sendiri gitu loh. Roh Kudus itu hanya mengingatkan, Tuhan itu Ya. eh luar biasa lah caranya Tuhan. Aku percaya, aku mengalami ini beberapa kali, dan eh puji Tuhan malah Tuhan kayak yang pakai aku untuk ngingetin gitu bahwa Nah. ternyata kamu tuh belum pulih di sini toh gitu. Nah, Hmm. ah- dan itu dari keluarga sendiri gitu kan. Oke, ya, 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 Bang. Tuh. Jadi kayak buat aku kayak wah, gila keren cara kerjanya Tuhan tuh, luar Random, biasa gitu. random, Random random. banget gitu kan. Kita Bisa tuh ngobrol, pikirkan. aku sama papi mamiku tuh ngobrol gitu kan bertiga, bla 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 gitu kan. Ya ini buat Pastor Albert juga, aku cerita ke Pastor Albert yang mungkin belum tahu ceritanya ya. Intinya ada kita ya ngobrol-ngobrol keluarga gitulah. Terus ternyata menguak satu luka yang ternyata belum sembuh gitu kan. Dan aku kayak men-challenge gitu kan. Berani nggak besok waktu kita eh ada kayak retreat gitulah, retreat pemulihan gitu kan. Nah, dan udah ikut berkali-kali juga, tapi ternyata ada luka yang masih di dalam Belum. gitu kan, tapi belum pulih gitu kan. Nah, ya udah akhirnya aku men-challenge gitu kan. Mau nggak buat apa ya, mengaku dan akhirnya lepas bebas gitu kan dari rasa sakitnya gitu kan, dari lukanya gitu. Jadi ya mari kita lihat
besok outputnya seperti apa gitu. Keren. Selain kamu dilihatkan, bisa jadi Tuhan memberikan apa ya, penglihatan atau pencerahan dengan menjadikan kita tuh sebagai alatnya juga ya. Iya, Bang. bener. Jadi ya itu balik lagi entah ke komunitas, Ya, keluarga gitu kan. Kenapa sih di keluarga ada batasan-batasannya kayak tadi dibilang gitu kan? Ya untuk membuat kita jadi lebih lebih baik baik, gitu betul. kan. Mengantisipasi sesuatu hal yang mungkin kita tuh kayak misal hal-hal sepele kayak tadi kamu permen, hal kayak gitu, Hmm, walaupun mungkin karena enak, ya tapi harus dibatasi. sesuatu yang over tuh kayaknya nggak selalu berujung baik sih gitu. Gitu dia. Gitu kan. Overthinking, oversharing, overloving, wes. Cinta yang berlebihan ke Tuhan nggak apa-apa sih, tapi kalau yang buat duniawi kayaknya jangan, Harus dibatasi sih. harus dibatasi. Karena tidak selalu bagus ya Bukan endingnya. dibatasi, ya ini konteksnya agak rancu ya, tapi Iya, ya, ya. lebih Heeh. ke mungkin kalau kasih itu unconditional love gitu. Mhm. Kasih yang tidak memandang keadaan, melihat keadaan. Jadi tetap sayang apapun keadaannya, gitu kan. Betul, 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 betul. Itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya, Nah, di satu sisi ini kita dimerdekakan oleh Kristus, tapi di sisi lain ada tanggung jawab untuk hidup kudus. Sebagai anak muda Kristen, gimana caranya menggunakan kemerdekaan dalam Kristus untuk membangun karakter, bukan untuk hidup sesuka hati? Cara menyeimbangkan antara menikmati kemerdekaan dan memikul tanggung jawab iman ini gimana sih? Ya, sebetulnya segini sih. Semuanya kan dasarnya kasih ya. Kayak Ya, tadi ya. para bilang, dasar kita kan love. Aku percaya ketika kita ini mencintai seseorang, hmm, walaupun kita ini serba dibatasi. Contoh lah, kalau kita udah punya pasangan, ya pasti ada batasannya dong. ya. Dengan teman lawan jenis, masa Oh. mau ada pacar, nggak ada pacar, atau ada pasangan, nggak ada pasangan, sama aja itu kan kayak orang single kan nggak bisa ya. Ya, betul. Justru karena kita ini mengasihi pasangan kita, walaupun ada batasan-batasan yang konsekuensinya adalah kita menerima batasan kan, ada batasan-batasan, ada batasan dalam pertemanan, pergaulan, toh kita juga bukannya memikul, ya kita bisa menerima itu gitu loh, Ya, batasan-batasan itu. Dasarnya apa sih? Ya dasarnya cinta. Nah, wow. demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan itu bukan sekedar mencintai kita setengah mati, tapi dia mencintai kita sampai mati. Wow. Dia berikan nyawanya untuk kita semuanya. Dia sudah tebus dosa-dosa kita. Kita yang harusnya masuk ke alam maut, kita terima anugerah keselamatan. Hmm, Dia hmm, hmm. sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Hmm. Lah, terus ketika kita mengasihi dia, seharusnya ketika ada di kembali kata kudus itu kan diistimewakan, dikhususkan. Hmm, hmm. Artinya ada bandris-bandris atau ada batasan-batasan yang akan kita terima. Ya, ya, Tapi ya. kalau kembali lagi, kalau dasarnya adalah kasih, dasarnya itulah cinta, kita nggak akan keberatan kok. Untuk kita tuh menjalani itu semua, kita nggak akan keberatan. Orang kan bilang, loh kok orang Kristen kok gitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya. Misalnya Hmm. kissing atau free sex gitu ya, atau drugs dan lain sebagainya. Ya kan kalau kamu mengasihi Tuhan sih, otomatis kamu tidak akan melakukan hal demikian sih. Ya, ya. Wow. Walaupun aku tahu yang namanya dosa itu tidak ada yang nggak nikmat ya. Ya. Semua dosa pasti nikmat. Semua dosa itu enak. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita ngerti itu. Oh Tuhan nggak berkenan, Tuhan nggak suka. Ya sama kayak aku juga ngerti kan, istriku eh, punya ketidaksukaan apa ketika aku melakukan apa gitu ya. Kan dia, Hmm. aku tahu. Kalau aku benar mencintai dan mengasihi dia, tentunya aku tidak melakukan hal seperti itu. Karena kenapa? Kalau aku melakukan itu akan melukai hatinya kan gitu ya. Ya. Aku akan melukai orang yang mengasihi aku dan aku Hmm. mengasihi dia. Jadi Ya. demikian juga hal yang sama dengan Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kalau Tuhan sudah menerima kita, kalau Tuhan sudah mencintai kita
apa adanya. Nah, sekarang waktu kita mengasihi dia, seharusnya segala batasan itu kita bisa lewati, kita bisa nikmati, Hmm. ya. Walaupun pasti ada batasannya, tapi kita bakal enjoy sih. Iya. Kenapa? Dasarnya satu, cinta. Wow. Tapi kalau tidak ada rasa cinta lagi, yang kita rasakan apa sih? Hanya aturan, hanya hukum. Oh, kata Bible, kata firman Tuhan ini nggak boleh. Kata firman Tuhan itu jangan. Oh, kata pendetaku yang ini dosa. Ya. Jadi kehidupan kekristenannya lagi itu bukan menjadi sebuah hubungan, tapi kekristenannya sudah berubah hanya sekedar menjadi sebuah rules agama, aturan. Dan ketika kita terjebak dengan aturan, terjebak dengan rules, terjebak dengan hukum, kita akan jadi orang agamawi. Ya beragama sih, ya masih ibadah, nggak kabur, Hmm. mungkin masih pelayanan. Tapi semua yang kita lakukan ya rutinitas biasa dan karena kebiasaan. Iya. Tidak ada rasa kasih di sana, tidak ada cinta di sana. Ya kita kehilangan sesuatu yang menurutku paling berharga. Iya, betul. Jadi menurutku kalau kita nih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, aku percaya walaupun ada batasan, kita bisa nikmati. Karena kita tahu bahwa gini loh, hidup dalam kekudusan, hidup benar, itu kita tuh nggak akan pernah mampu. Kalau bukan Tuhan yang mampukan. Iya. Hanya Wow. anugerah yang mampukan. Kalau kita Yes. lihat Bible, ya coba deh teman-teman lakukan itu semua dengan kekuatan sendiri kalau bisa. Menurutku tidak akan pernah bisa. Teman-teman bisa melakukan dan melaksanakan firman Tuhan ketika teman-teman mendapatkan anugerah, ketika teman-teman dimampukan, ya Iya. diberikan kesanggupan untuk teman-teman bisa melaksanakan firman Tuhan. Iya. Itu kenapa sekali-kali firman Tuhan bilang, bukan aku, ya kan, tetapi Tuhan yang melakukan segala perkara di dalam aku. Jadi pada ujung-ujungnya kita tahu bahwa ini semua Tuhan, ini semua pekerjaan Tuhan, bukan aku lagi. Oh ya. Yaitu. Wow. Wow, keren banget. Aku tadi nemuin kayak satu satu analogi tuh gini. Kita tuh kan deket banget sama Tuhan gitu kan. Hmm. Saking deketnya tuh kita pengen pelayanan, 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 terus Ya, sampai kita capek. Nah, capeknya karena apa? Coba. karena Karena kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita nggak mm, dekat sama Tuhan. Itu loh. Pelayanan bagus nggak bagus gitu kan. Baik gitu kan. Tapi kalau over ya kan, sampai akhirnya kita lupa punya hubungan pribadi sama Tuhan, bangun hubungan pribadi sama Tuhan, ya keter juga, keter ya apa ya? Kacau lah gitu kan, kacau. kacau juga gitu kan, gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Bagaimana caranya kita Hmm. menyeimbangkan ya kita tahu sendiri, kita sendiri yang tahu gitu kan, Hmm. menikmati kemerdekaan ya kayak tadi itu kan kita menikmati apa ya? Kemerdekaan yang kebebasan yang Tuhan sudah berikan gitu kan. Eh, dengan kita mungkin rajin pelayanan gitu Ya, nggak ada salahnya gitu kan pelayanan tapi kita juga punya eh apa ya eh mungkin kalau kalau yang pelayanan itu mungkin lebih ke tanggung jawab itu tadi tapi hmm, kalau hmm. hubungan pribadi itu itu kan lebih apa ya yang harus kita bangun lebih utama Ya, gitu loh. betul, 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 betul. Itu prioritas utamanya itu kayak gitu. Gitu. Setuju sih, setuju, setuju aku. Karena kalau misal kita pelayanan tanpa ada hubungan itu memang kerasa apa ya? Ya wes gitu ya. Draining, Heeh. draining Ya betul, tapi kayak lempeng, nggak lempeng. berdampak juga. Betul, kayak ya Tuh. udah pelayanan aja, mimpin aja. Tiba-tiba gelap guys, tiba-tiba gelap Gak langitnya. terasa ya. Iya. Oke, next ya, next question. Nah, next question nih aku kita kan tadi sudah udah sharing-sharing lah, Ya, udah sharing-sharing gitu kan. Pertanyaan teori. berikutnya ini tuh apa contoh nyata dari kehidupan sehari-hari di mana kita bisa hidup dalam kebebasan Kristus, baik dalam hubungan, pendidikan, pekerjaan atau sosial media. Nah, tadi kan Pastor Albert juga beberapa udah jelasin. Dari Hmm. kamu sendiri gimana tuh? Saya sebentar, sebentar. Kasih aku waktu dulu untuk berpikir ya. Oke, Oke. boleh. Dari kalau dari kamu sudah menyiapkan.
Kalau aku tadi yang aku bilang itu Nah, contoh nyata dari kita hidup dalam kebebasan gitu kan, tapi mm-mm. tetap tetap harus sesuai dengan porsinya gitu, dengan batasan. Nah, batasannya apa ya? Fisiknya kita Iya gitu sih, kan, betul. secara secara stamina, secara kekuatannya kita gitu kan. Dengan talentanya kita juga gitu kan. Itu mungkin mungkin dalam pelayanan gitu kan. Dalam hubungan ya tadi gitu kan, kayak yang tadi udah Ya, dijelasin sama ada Pastor batasannya. Aber gitu kan, ada batasannya gitu kan. Kalau sama-sama sayang, kamu tidak akan melakukan hal yang pasanganmu tuh nggak seneng gitu kan. Nah, ya bebas-bebas boleh melakukan segala sesuatunya tuh, dalam arti kayak kalau pasanganmu oke ya silahkan lakukan gitu Hmm. kan. Tapi kalau pasanganmu nggak oke, kayak kok kayaknya aku nggak oke ya kamu kayak gini ya gitu. Kita cari jalan keluar lainnya yuk gitu. Nah, itu batasan yang ditentukan sama dua pribadi masing-masing Ya, ya. gitu kan. Iya, mungkin tak tambahin dikit ya. Ya, Bebas itu dalam arti gini, bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas itu ada tanggung jawabnya. Nah, itu loh. Contoh, Tuh. Nah, ini boleh contohnya. nggak sih kita main game online? Nah, misalnya nih, boleh nggak main game Boleh. online? Boleh. Boleh. Selama teman-teman tahu dan bisa bertanggung jawab. Tuh. Nah, contoh lagi, boleh nggak scroll-scroll? Boleh, Boleh. bebas. Cuman ada tanggung jawabnya. Pastikan hal-hal yang lebih prioritas sudah dikerjakan. Boleh Kan betul. gitu. Jadi boleh nggak sih? Boleh, semuanya itu boleh Boleh. dikerjakan, boleh. Tapi lakukan dengan tanggung jawab. Nah, seringkali kita nih bebas tapi tidak bertanggung jawab. ya. Nah, Betul. gitu. Asal tanggung jawabnya menurutku nggak apa-apa sih. Betul. Ngerti Oke. prioritas. Ya, ya, Mana ya. yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, itu. Mana Hmm. yang berguna, mana yang tidak berguna. Nah, itu Hmm. loh. Bebas itu kan begitu sebenarnya. Betul, betul. Bebas. Berguna nggak buat aku? Oh, berguna. Oh ya, silakan. Bebas dan tidak berguna buat aku. Ya, kalau bisa jangan. Kan gitu. Udah tahu nggak berguna kalau dikerjain. Kan gitu kan. Hmm. Gitu. Kalau aku itu Iya, iya, tambahan iya. dikit. Tuh. Kalau kamu Tin. Oke, kalau dari aku, lupa deh, ini aku pernah cerita atau enggak gitu ya. Cuman, alah, pertemananku siapa sih agak tahu pasti kayak kita kan Tuhan pasti mengizinkan kalau kita berteman oleh siapapun kayak gitu. Sebenarnya memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mungkin punya hubungan dengan yang bukan anak Tuhan juga ya, Hmm. kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga manusia ya, kadang nyeleweng-nyeleweng kayak gitu. Enggak yang tapi Tuhan akhirnya kayak ya udah dulu coba lihat aja rasa-rasanya gitu. Jadi diizinkan untuk ya kasihlah kesempatan sedikit. Tapi Tuhan mungkin buat ini kayak gitu ya dulu ya. Batin. Kayak Kamu udah dibilangin. udah dibilangin susah terus tapi tetap di itu menurutku itu suatu apa ya suatu suatu kebebasan juga sih Ya, ya, kayak ya. Tuhan memberikan kesempatan kebebasan untuk mungkin istilahnya kayak apa ya punya perasaan mencintai seseorang yang mungkin emang sebenarnya bukan untuk kita gitu loh Hmm, hmm, hmm. gitu. Terus ya ini lebih ke negatif ya karena endingnya juga nanti tidak tidak Iya, happy. pasti tidak lah. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kebebasan yang kalau misalnya nggak dibatasi tuh jadi seperti itu gitu loh. Ya, Tidak sesuai dengan eh tidak mungkin memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Wah, aku pengennya kayak gini kayak tadi mungkin apa gambarannya hal-hal simpel kayak wah aku pengen permen, pengen ini. Aku pengen suka banget nih sama orang ini gitu hmm, kan. Padahal harusnya ya memang kita tahu kalau oh itu memang ada batasannya gitu. Itu tidak baik untuk kamu terus-teruskan kayak gitu. Dan akhirnya kalau masih diterus-terusin ternyata ya endingnya tidak baik, ya, endingnya betul. tidak happy. Seperti itu. Itu kalau contoh dari aku yang cukup cukup mengena sekali sih guys karena kayak wah bandel sekali waktu itu. Luar biasa badannya dan emang terasa jadi bikin kayak mengingat gitu loh kalau memang Tuhan memang memberikan kita kebebasan tapi memang harus ada batasnya kalau memang kita kelebihan batas Menabrak, menabrak batas-batasan menerabak. tersebut batas-batasan tersebut ternyata itu juga memang tidak baik kayak Ya, tadi kan di lalu lintas kalau kita
eh langgar nanti bisa nabrak kayak gitu. Ya, tahu nggak sih sebenarnya manusia tuh diciptakan Tuhan luar biasa, dikasih privilege. Hmm, Ya bukan dikasih privilege juga ya sebenarnya, tapi eh Tuhan itu kayak ngasih kita free will. ya, Kita punya kehendak kita sendiri, bagaimana kita mau bertindak, mau seperti apa, mau jadi apa, mau kayak apa, gitu kan. Jadi aku kayak tiba-tiba jadi keinget satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi nggak semua tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, itu loh. Itu yang eh, kayak sering banget tiba-tiba eh, ayat ini tuh tersirat gitu. Jadi balik lagi ya kayak yang tadi tentang banding-bandingin gitu kan. ya, Ya itu tadi eh ngerasanya kayak temenku aja mungkin ada yang party gitu kan, main game online sampai sampai malam gitu hmm, kan, sampai pagi bahkan gitu kan. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun kan enggak kan? ya betul, Gitu. Jadi betul, betul, betul. ya itulah ngerti batasannya gitu kan. Boleh Betul. segala sesuatunya tuh diperbolehkan, tapi nggak semuanya tuh berguna, nggak Tidak semuanya itu semuanya membangun. betul Gitu guys. dan tidak semuanya baik di endingnya guys, Nah itu gitu. Astin jadi testimoni ya, sudah Pengalaman merasakan sendiri. sudah banyak yang memarahi ya. Nah itu salah satunya. Salah satunya orang di sebelah saya juga. Aduh kacau. Next question ya. Oke, next question nih. Ada 2 pertanyaan terakhir. Apa yang bisa membuat kita kehilangan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Kristus? Dan bagaimana cara kita tetap tinggal dalam kemerdekaan itu setiap hari? Apa yang membuat manusia bisa kehilangan kebebasannya? Menurutku adalah keinginannya. Keinginan yang dibiarkan terus jadi liar Hmm, dan tidak terkendali dan tidak terkontrol, dan pada akhirnya keinginan itu dibuahi jadi sebuah perbuatan. hmm, Dan pastinya kalau jadi perbuatan, satu sudah jadi dosa, yang kedua konsekuensi juga pasti akan kita terima. Jadi hati-hati dengan keinginan. Karena gini, kemarin mungkin minggu lalu aku share di sebuah komunitas, aku ngomong bahwa uh, Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Sejak kapan Tuhan mencobai manusia? Firman Tuhan bilang Tuhan tuh nggak pernah mencobai manusia loh. hmm, Manusia itu dicobai Ya, sama keinginannya sendiri. Keinginannya yang belum tersalibkan, yang belum disalibkan. Keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. hmm, Masalahnya terus dibiarin. Nah, ketika dibiarin, kembali jadilah perbuatan. Dan ya, pada akhirnya, ujung-ujungnya kita kehilangan kebebasan. ya. Nah, itu mungkin makanya hati-hati ya, maksudnya dengan keinginan kita. Makanya bersyukurlah teman-teman yang ada doa-doa yang mungkin belum dijawab Tuhan. Hmm, hmm. Karena jujur aja sih, kalau doa keinginan kita dijawab semuanya, hidup kita bukan hal baik loh. ya, Hidup kita makin rusak, Ya, benar. bener makin rusak. Kenapa makin rusak? Karena seringkali kita ini tidak mengerti apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan. Iya, hmm, betul. Oke, kita minta apa? Minta diberkati misalnya. Keinginan untuk jadi kaya misalnya. Nggak ada masalah sebetulnya kita jadi kaya. Jadi kaya itu nggak ada masalah. hmm, Tapi masalahnya berapa banyak orang yang kuat ketika hidup dalam berkat Tuhan, dalam kelimpahan. Itu. Ayo, berapa banyak yang orang yang jatuh karena itu? Ya, betul, betul. Dia jatuh karena apa yang dia inginkan tercapai, lalu nggak lama jatuh. ya, Sedangkan Tuhan tidak pernah menginginkan kita tuh jatuh. Gitu. Jadi Wah, jangan sampai keinginan kita ya mencobai kita sendiri. Kayak contoh, pengen cepat-cepat dapat pasangan hidup misalnya. Ingat ya, semua yang pengen cepat-cepat ujungnya pasti rusak. hmm. Nah, Wow. seandainya dapat, oke. Seandainya dapat, terus pacaranmu nggak bener misalnya. Terus hmm, jatuh dalam dosa seks, perzinahan. hmm, Lah terus apakah hidupmu nggak rusak? Apakah masa depanmu bisa jadi lebih baik kalau udah begitu? Nggak gampang loh untuk natal kembali masa depanmu kalau udah seperti itu. Betul. Jadi emang keinginan-keinginan kita itu yang seringkali
justru merenggut kebebasan kita. Iya. Ya, keinginan yang liar, aku pakai bahasa liar aja. Keinginan yang liar yang tidak bisa dikendalikan. Dan itu jelas bukan dari Tuhan. Itu keinginan daging kita. Itu yang bahaya. Itu aja kalau dari aku sih. Wow. Itu dia Wah, itu loh guys. langsung menggeluh. Keinginan duniawi, kepuasan duniawi. Itu dia. Aku jadi inget yang apa? Apa tuh? 10 yang 10 10 tulah, 10 bukan pita lah, 10 10 10 sakit kusta kusta, itu loh kusta. yang disembuhkan 10 tapi cuma ada 10 satu yang balik itu loh. 10 orang sakit kusta disembuhin sama siapa? Lupa deh. sama Tuhan Yesus tuh. Itu satu Yesus ya. Tuh nih orang. Satu Yesus tapi akhirnya yang balik cuma satu kan. Ya, Yang berterima kasih cuma satu. Nah itu mungkin itu gambaran apa ya? Gambaran yang sama kayak tadi Pastor Albert jelasin ya. Kalau kita dikasih kekayaan semua, ini dikasih kekayaan semua, yang inget sama Tuhan emang semua kan juga pasti enggak ya. wes, wes. Kamu termasuk yang mana nih kira-kira Aku tuh? termasuk yang Yang menikmati kekayaan. yang kayak ya nanti dulu lah pulangnya. Gak bisa udah Dasar kamu nak bungsu. Foya-foya. menghabiskan harta orang tua saya. Nggak boleh ya itu cuma bercanda ya Itu guys. canda, guys. Tapi nggak beneran kan? Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu ya. Berarti itu menurutku gambaran yang simpel ya sebenarnya kayak kamu disembuhin. Hal disembuhin aja tuh ternyata nggak semua orang juga balik untuk berterima kasih. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar dikasih semua yang apa yang kita inginkan, Ya, semua yang ya, kita ya. minta. Orang kadang kita kalau ke dokter aja ini kan sembuh dari penyakit ya nggak bilang sama dokternya, makasih ya dokter, obatnya manjur gitu. Apalagi sama Tuhan, yang kelihatan dokter aja itu kayak gitu itu kan. Iya. Apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan gitu Tapi itu kan. agak susah ya Pak kalau misalnya kita harus datang ke rumah sakitnya. Ya nggak harus datang. Just say thank Tapi you ya. engkongku tuh dulu kayak gitu loh. Maksudnya Balik. maksudnya kayak tiap-tiap tiap ada event apa selalu kayak ngasih dokter kayak dokter keluarga gitu loh. Oh iya iya iya. Keluargaku juga termasuk itu sih. Maksudnya keluargaku yang inget jadi kayak oh dulu kamu kalau sakit sama ini Iya, menurutku hal-hal seinget sesimpel itu juga ingat gitu. maksudnya Itu kayak apa baik ya? lah Iya, gitu loh. heeh. Mengingat seseorang itu hal yang baik. Ya itu jadi apa ya? Salah satu hal yang bisa jadi refleksi diri juga. Ya. Maksudnya orang ya kayak kita lah Din gitu kan. Nah, Dokter aja diingat harusnya Tuhan juga yang bahkan nyembuhin kamu lewat dokter itu. ya Nah, kamu betul. harusnya minta atau saya thank you-nya sama Tuhan, minta-minta. Tuhan juga ya. Betul Ya, betul betul betul. gitu. Betul. Oke, last question kali ya. Di tengah dunia yang mendorong kita untuk bebas menentukan semua sendiri, bagaimana kita bisa tetap hidup tunduk pada kehendak Kristus tanpa kehilangan identitas dan suara pribadi kita? Nanti disambung dengan closing statement dari Pastor Albert. Silakan. Pertama, ketika kita sudah menerima Yesus, sebetulnya kita sudah menerima satu lagi. Kita nggak cuma sekedar menerima yang namanya anugerah keselamatan, Ya. tapi kita menerima yang namanya otoritas ilahi. Kita Wow. sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Karena Wow. Yesus pun pernah sudah menang atas dunia ini, anaknya pun sudah diberi kuasa untuk menaklukkan dunia ini dan menang atas dunia ini. Sebetulnya Ya, 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 ya. karena Yesus sudah tinggal dalam hidup kita. Dan kita sudah diberikan kuasa juga. Kuasa untuk apa? Kuasa dan otoritas untuk memilih, mengambil keputusan yang benar. Ya. Gitu loh. Kita ini punya kuasa untuk memilih keputusan ini yang benar, maka kita menentukan bahwa aku menetapkan hatiku untuk ini. Sesungguhnya kita sudah diberikan otoritas untuk seperti itu. Ya. Masalahnya digunakan atau tidak. Nah kan gitu kan. Seringkali kita sudah diberikan kuasa, tapi kita tidak menggunakannya. Ini sama kayak kalau pernah nonton apa ya, superhero dan sebagainya. Dia sudah tahu nih, ada kekuatan dalammu luar biasa gitu ya. Ya kalau selama dia tidak pernah menggunakan ya dia kan terus akan menjadi manusia biasa yang Oh, terbatas. iya, iya, iya.
ya kan? Iya. Sampai dia ngerti bahwa, loh, aku punya kekuatan, kenapa nggak boleh dipakai ya? Nah, Hmm. ketika digunakan kekuatannya, barulah impact-nya kelihatan. Hidupnya akan Ya. berbeda, hidupnya akan bersinar. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia? Iya. Tuhan nggak pernah minta kita, coba deh kamu jadi terang. Enggak. Dia bilang kamu adalah terang, Ya, kamu adalah garam. betul. Terang itu fungsinya adalah menyinari, bersinar. Di mana-mana, kalau teman-teman ini hidupnya bersinar, itu kan artinya teman-teman itu buat perbedaan. Di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, mau di tempat dimanapun kamu berada, kamu tuh kan bersinar. Kenapa? Karena aku percaya, karena pertama-tama ada Tuhan di dalam kamu. Tuhan sudah tinggal dalam kamu. Sehingga yang terjadi impact yang wajar sebetulnya adalah hidupmu bersinar. Dan juga hidupmu jadi garam, artinya bagaimana hidupmu memberikan rasa. Rasa apa? Kalau garam rasanya asin. Tapi garam di sini dimaksudkan adalah garam itu memberikan rasa Tuhan, di mana mereka-mereka yang belum pernah menerima Tuhan, belum pernah menerima kasih Tuhan melalui kehidupanmu, mereka boleh merasakan hal-hal itu. Nah, kita dipanggil untuk jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah dikasih kuasa, ayo digunakan. Sudah dikasih otoritas, mari digunakan. Ya, jangan nggak dipakai, kesalahan gitu loh. Ya, jangan cuman yang penting aku selamat. Ya, ya memang sudah selamat. Nah, cuman menurutku adalah jangan cuman berhenti di kata selamat saja, tapi gunakan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Aku percaya teman-teman itu sesuai Bible berkata bahwa kita itu lebih daripada para pemenang. Kalau Iya. Tuhan bilang, kamu tuh lebih dari para pemenang, bukan pemenang loh ya, tapi para pemenang. Ini champion, 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 champion. Nah, kamu tuh di situ, di atasnya lagi. Kalau Yesus bilang kamu ada lebih daripada para pemenang, ya percayalah dengan itu bahwa aku adalah champion, aku lebih dari pemenang-pemenang yang ada. Karena Yesusmu sudah jadi pemenang, maka kamu kan menang. Wow. Itu dari aku sih. Sekaligus Wow. untuk closing statement, jangan takut untuk punya kehidupan yang berbeda. Ya, bebas bukan berarti boleh sebebas-bebasnya. Bebas itu artinya bertanggung jawab. Free in Christ, bebas itu dalam Kristus, bukan bebas dalam arti standar dunia. Itu aja. Wah, Wih, keren banget. Thank you itu so dia. much, Master Albert. Terima kasih Mas Thank you. Sama. Albert. Sangat memberkati. Ya, berbiasa dengan sharing-sharing yang mudah dipahami sekali ya. Betul, betul. Bahasanya tuh selalu gampang untuk Iya, dipahami. betul. Terima kasih sekali lagi buat sharingnya, buat waktunya, ngobrol-ngobrol bareng kita di DTS ini. Semakin jadi berkat lagi di keluarganya, di pelayanannya, di semuanya. Masa depannya makin luar biasa di dalam Tuhan. Thank you, Amin. Thank you, Pastor. Farelatu. God bless. Thank you. God God bless. bless. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan kita di DTS. Jangan lupa dengerin kita terus di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. Bersama aku Hastin. Dan aku Farel, kami pamit. Bye-bye.